hampir rata-rata hatinya gembira dan senang mengikuti kegiatan ini. Baik, kita lanjut. Nah, pola pengasuhan anak, apa sih pola pengasuhan anak itu? Nah, menurut ahli, bahwa pola pengasuhan anak itu adalah suatu proses. Jadi, kata orang ahli juga, proses tidak akan pernah membohongi hasil. Atau hasil tidak pernah bohong dari proses yang ada. Nah, sama dengan kita mengasuh anak. Kita memperhatikan mulai dari perkembangan fisik anak. Mulai dari dalam kandungan sudah diperhatikan gizinya. Kalau orang tua itu bahagia saat dia mengandung, maka si cabang bayi itu juga akan bahagia di dalam. Sampai dia lahir ke bumi ini, terus orang tua ini terus berbahagia juga memperhatikan, memberikan asupan gizinya, memperhatikan perkembangan fisiknya, memperhatikan perkembangan emosionalnya, sosialnya, finansial, ya, sampai ke intelektual seorang anak bayi, sampai dia dewasa, maka anak ini akan menjadi anak yang berbahagia. Nah, itu jadi pola asuh ini ya mulai dari anak itu lahir, bahkan mungkin masih dalam kandungan, ya, dipelihara, dibawain dalam doa. Maka kata orang-orang itu suka ada orang hamil begitu, dia bunyikan musik di HP, ditaruh di perutnya sambil dia bicara dengan si cabang bayi. Dek, dengerin ya, ada lagu ya, mama kasih lagu-lagu untuk kamu ya, biar happy ya. Itu ngobrol. Atau kalau ada, nah saya punya cucu ponakan itu, dia punya anak udah umur 4 tahun saat ibunya mengandung, itu selalu dia elus-elus perut ibunya. Dedek, ayo mamam, ayo nyanyi. Jadi itu dibawa seperti itu. Nah, apalagi sudah lahir. Jadi pola asuh anak di sini inilah yang harus diperhatikan dan dijaga oleh setiap kita orang tua. Jadi katanya orang tua itu merupakan guru pertama yang dikenal oleh anak. Jadi kalau orang tua itu karakternya baik, maka si anak akan baik. Kalau orang tua itu karakternya tidak baik, maka si anak dia otomatis, karena lingkungan pertama yang dia lihat atau guru yang pertama dia lihat adalah orang tuanya, ya. Jadi orang tua akan mempelajari banyak hal sehingga dia juga bisa memberikan banyak hal pada saat mendidik putra-putrinya, ya. Jadi ada di sini nanti akan kita lihat ada 4 macam pola asuh anak. Apa saja sih itu? Ya, apa saja sih pola asuh anak ini? Tapi sebelum kita masuk ke pola asuh, ini dulu saya tayangkan. Ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara ini ya? Ayo ibu-ibu orang tua yang zaman now harus luas pengetahuannya, apalagi di saat sekarang filosofi Ki Hajar Dewantara ini betul-betul dilaksanakan. Padahal ini berapa puluh tahun yang lalu dia sudah merancang ini, sekarang benar-benar kita lakukan dan benar-benar kita rasakan di pandemi COVID-19 ini. Siapa Ki Hajar Dewantara? Mas Rijal yang bisa jawab nanti bisa ditulisin ya nama-namanya yang bisa. Siapa Ki Hajar Dewantara? Ayo ibu-ibu. Ibu-ibu ya, jangan mahasiswa. Yang tamu kita ya. Jangan Mas Rijal atau Mega atau Rara. Ayo, masih ingat nggak siapa Ki Hajar Dewantara? Bu Ana Mira Kartika, ini mahasiswa juga ya? Mahasiswa, Bu. Oh, mahasiswa. Oh, yang orang tua yang mana ini? Pak Irdam? Saya mahasiswa, Bu. Oh, mahasiswa Iya, juga? operator kebetulan. Oh, operator malah ya? Oh, nggak ada. Mana orang tuanya yang datang? Ya, Bu Asna. Biar dapat door prize. Mana Bu Asna tadi?
Kelempar ya? Ayo Bu Rina. Ya, Bapak Pendidikan Nasional. Ayo siapa Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan. Nasional. Tepuk tangan. Bapak pendidikan kita ya, pahlawan pendidikan kita. Pendidikan. Yaitu, ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, kata Pak Ki Hajar Dewantara berapa puluh tahun lalu, setiap orang menjadi guru. Jadi betul di awal tadi bahwa orang tua adalah guru kita pertama. Jadi setiap orang menjadi guru, saat ini kita alami. Karena sekarang tidak ada murid di sekolah. Ya, jadi yang menjadi guru sekarang adalah bisa orang tua, bisa kakak, bisa nenek, bisa bapak, bisa siapa saja yang ada di sekitar peserta didik itu. Nah, setiap rumah menjadi sekolah. Betul, sekarang yang menjadi sekolah itu adalah rumah. Karena rumah sekolah sekarang kosong, tidak ada penghuninya. Ya, tidak ada murid di sekolah sekarang. Karena apalagi lockdown ini diperpanjang, maka rumahlah sebagai tempat belajar peserta didik putra-putri kita. Maka siapa gurunya? Yang merancang pembelajaran tetap guru, tapi yang membimbing, melatih, mendampingi adalah orang tua sebagai guru atau kakak sebagai guru di rumah. Mungkin nih adik-adik mahasiswa juga mengalami ini mungkin sekarang, bisa jadi guru adiknya, bisa guru ponakannya, ya. Jadi betul ya kata Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, ini orang tua yang betul-betul pola asuh anaknya bagus, dia adalah menjadi guru bagi putra-putrinya. Dan rumahnya menjadi sekolah. Maka rumah itu, nah sekolah disebut oleh Pak Ki Hajar Dewantara, apa ya supaya sekolah, supaya anak sekolah itu dulu betah di sekolah, disebutnya sekolah itu apa ya? Ayo Bu Leo. Apa sekolah menurut Pak Ki Hajar Dewantara? Taman tempat belajar. Taman? Tempat belajar. Taman. Taman apa ya? Tamannya sudah betul. Taman tempat belajar. Tapi yang familiar dari Pak Ki Hajar Dewantara itu taman apa namanya? Merah coklat. Siapa yang menyebut? Siapa yang bisa? Baik, taman ya. Taman yaitu taman siswa ya. Ya, jadi taman siswa. Oke, baiklah kita tinggalkan ini. Nah, ini juga nanti ke pola asuh masuknya tulisan Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Jadi anak itu kita ibaratkan sebutir jagung. Nah, sebutir jagung kata Pak Ki Hajar Dewantara, jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak airnya, dan mendapat sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Jadi, kalau anak yang sudah dilahirkan itu, kita lihat bebet bobot bibit ya, lahirnya bagus dari ibu yang sehat, penuh gizi, agamanya bagus, pengetahuannya bagus, karakternya bagus, maka pemeliharaannya yang penting sekarang, ya, pemeliharaannya dan lingkungannya. Kalau dia tinggal di lingkungan yang baik, maka anak ini akan baik, ya. Nah, kita lihat lagi yang berikut. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya baik, tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Nah, sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Tani,
maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Jadi, ini siapa yang bisa mengartikannya ini kalau kita tarik ke pola asuh anak? Ayo, siapa? Boleh mahasiswa lah, boleh. Ayo mahasiswa, karena nggak ada ibu-ibunya. Kan mahasiswa ini nanti calon orang tua. Ellen Dewi Putri bisa memberikan argumentasinya tentang tulisan Pak Ki Hajar Dewantara ini, kita tarik ke pola asuh anak. Ada Elena? Ya, Bu. Bisa Mbak Elena, silahkan. Apa sih Mungkin kalau makna misalkan darinya? kayak anak itu seperti memelihara jagung kali ya. Kalau misalkan kita pelihara dengan baik, nanti akan tumbuh menjadi jagung yang baik, jagung yang bagus kayak gitu. Dan nanti anaknya juga tumbuh sebagai jadi anak yang baik kayak gitu kali ya, Bu. Iya, oke. Beri aplaus dulu untuk Mbak Adeli ya. Siapa tadi? Mbak Elena, Bu. Elena. Iya. Nah, ada yang mau nambahkan? Siapa yang mau nambahkan? Mega kali. Tadi Elena udah membuka, keren. Sekarang coba Mega, nanti kan jadi ibu. Iya, baik. Lah iya dong. Ini kali ya, Bu. Kalau misal kita berada di dalam keluarga yang udah dari awal itu baik, kemungkinan besarnya kita juga akan tumbuh menjadi seorang anak yang baik gitu. Kalau misalnya kita ada di dalam keluarga yang kurang dalam artian kayak gimana gitu, mungkin juga nanti ada pengaruh tersendirinya juga ke anak, mungkin entah dia jadi anak yang lebih arogan atau seperti apa gitu, karena keluarga itu benar-benar berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Contohnya aja, misal kita, kalau saya ya Bu, kalau saya tuh di rumah, kalau makan kan selalu bareng-bareng gitu Bu, kalau misal makan siang. Terus ayah saya tuh selalu bilang kalau makan itu nggak boleh ada yang sisa. Kenapa? Karena nyari buat makan itu susah. Jadi kalau bisa sebisa mungkin makan itu harus dihabiskan. Kalau misalnya ada kemungkinan nggak habis, ngambilnya sedikit-sedikit dulu aja, jangan banyak. Kalau misal nanti kurang baru boleh tambah lagi. Seperti itu dari saya kecil udah kayak gitu, jadi itu ke bawah sampai sekarang. Kayak gitu kalau saya. Iya, keren. Beri aplaus lagi untuk Mega Putri. Ya, jadi di sini kita lihat pola asuh yang baik itu adalah kalau bibitnya sudah baik, orang tua baik, berikan mereka pendidikan yang baik. Berikan mereka karakter yang baik. Jadi agama masuk di sana. Ya, terus tentunya tidak terlepas dari finansial. Jadi kebutuhan-kebutuhan hidup si anak, kalau kita sudah siap menjadi orang tua, itu harus kita penuhi. Tidak hanya menjadi orang tua, punya anak banyak, makan saja susah, beli baju susah. Nah ini anak akan merana. Ya, jadi semuanya akan terlengkapi, baik secara fisiknya, baik sebagai pertumbuhan badannya kita perhatikan, gizinya, finansialnya, sekolahnya. Nah, lingkungan sangat mempengaruhi juga. Kalau kita hidup di lingkungan yang tidak baik, walaupun kita terus bicara tentang agama, tentang ini, tentang itu, tapi di daerah kita itu lingkungannya pemabok, narkoba, banyak merokok, wah kita hidup juga tidak tenang ya. Kalau anak kita keluar pulangnya terlalu larut, kita sudah stres. Nah ya itu tadi ya, jadi bagus jawaban dari adik-adik, keren-keren, baiklah. Jadi keren ya Pak Ki Hajar Dewantara ini memang pahlawan pendidikan kita ini. Banyak sekali filosofi beliau ini dipakai oleh penulis-penulis bangkotan dari luar negeri ya, bukan di Indonesia saja. Bahkan kadang di Indonesia malah kadang tidak memakai ini,
seperti menghamba pada anak, anak datang dengan kodratnya masing-masing, orang tua hanya menuntun. Jadi tidak terus anak itu dijadikan anak kecil, ya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi ada 4 pola asuh anak. Pertama adalah pola asuh permisif ya. Permisif ini disebut adalah pola asuh yang toleran atau penuh kesabaran. Jadi orang tua mengasuh anak di sini sangat sabar, ya. Ciri-cirinya memiliki beberapa aturan atau standar perilaku, ya. Jadi ciri-ciri aturan. Jadi di rumah itu ada aturan, ada standar yang berlaku di rumah. Jadi orang tua itu toleran. Umpamanya kita harus kalau makan harus di meja makan gitu. Tapi di zaman sekarang sebenarnya hal itu tidak terlalu berlaku ya. Sekarang anak di mana saja boleh makan, yang penting tertib begitu. Tapi yang sebaiknya memang karena pola asuh ini supaya anak disiplin dan bertanggung jawab, maka boleh juga orang tua itu membuat aturan. Ya, jadi jam sekian makannya di meja, makan tidak boleh bunyi. Nah, terus sendok dan garpunya itu tidak boleh berantem di piring, berisik gitu. Nah, terus orang tua mengajarkan itu penuh dengan kesabaran. Tapi ada toleransi lah. Jadi anak umpamanya, "Mah, boleh nggak makan di depan ruang TV itu sambil baca buku?" Ya itu boleh, dipersilahkan. Sekarang ini kita tidak boleh terlalu kaku, jadi harus fleksibel sebagai orang tua. Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya beberapa aturan atau standar perilaku yang tadi sudah saya katakan. Apa efeknya untuk anak kalau seperti itu? Kalau umpamanya orang tua tidak fleksibel, anak akan kekurangan disiplin diri, keterampilan sosial yang buruk, sangat buntu dan merasa tidak aman. Nah, ini jadi kalau terlalu dipaksakan, maka anak merasa kurang disiplin nantinya karena terus dipaksakan. Nah, maka ada toleransinya. Jadi ada toleran, ya. Terus ada aturan. Maka supaya anak itu juga merasa nyaman, ya sebaiknya memang orang tua itu fleksibel. Tapi di sini karena toleran, terlalu penuh kesabaran, maka si anak kadang terus tidak terlalu disiplin, karena apa-apa diberikan begitu ya. Aku di sana, iya aku di sana. Tapi di sini tuh orang tua tetap melihat apakah kalau dibiarkan terus-terusan akan baik apa tidak, seperti itu. Jadi ditinjau juga, ya. Ini yang pola asuh permisif. Ini banyak sekali pada orang tua yang terlalu sayang sama anak ini. Ya, apa-apa toleran gitu, ya. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, ini bertentangan dengan yang tadi, pola asuh otoritatif. Dikenal dengan pola asuh demokratis, di mana orang tua dan anak selalu berbicara bersama untuk mendapatkan sebuah solusi bagi kedua pihak. Ini mah sangat baik ya. Banyak nggak orang tua ya yang melakukan ini? Sekarang ini saya lihat anak-anak sama orang tua itu banyak juga yang anaknya kadang minta begini, orang tua tidak. Di zaman sekarang ini dengan segala macam alat-alat IT, anak-anak itu kadang tidak terlalu banyak lagi berbicara dengan orang tua. Nah, tapi ini tetap kita pelihara ya, pola asuh otoritatif ini. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah anak berani berpendapat, percaya diri, dan merasa dihargai. Jadi kalau di keluarga orang Batak itu dari kecil sudah dikenalkan ini. Ya, jadi kalau ada acara apa, si anak boleh berbicara, boleh memberikan pendapatnya. Nanti orang tua atau kakak-kakaknya juga menerima pendapat itu, nanti didiskusikan. Nah, efeknya apa ini? Mendorong anak untuk disiplin dan mandiri, dan mendidik anak bagaimana membuat pilihan terbaik. Tipe pengasuhan ini yang terbaik diterapkan pada anak. Jadi anak umpamanya mau sekolah juga, umpamanya milih saya mau di sekolah ini. Nah, boleh juga dibicarakan dengan orang tua. Terus orang tua juga tidak boleh terlalu memutuskan. Coba menurut kamu kalau kamu pilih ini bagaimana? Kamu sebenarnya cita-citanya kemana?
ini. Kalau itu cita-citamu cocok nggak ini? Biar si anak akhirnya yang memutuskan. Ya, dia berani berpendapat, dia memutuskan. Dengan dia memutuskan, tentunya kita menghargai sehingga pilihannya itu tidak salah. Dia akan bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang dia ambil. Menurut dia itu terbaik, tapi tetap kita lihat ini terbaik nggak ya untuk anak saya. Kita hanya bisa menuntun dan mengarahkan saja. Bukan kita yang berperan di dalamnya. Nah, mulai dari kecil sebenarnya orang tua itu sudah bisa seperti itu. Anak itu tidak dicekoki terus. Apalagi zaman IT sekarang ya, itu anak-anak mulai dari TK itu sudah punya pilihan. Mereka sudah bisa menentukan apa yang mereka lakukan. Ya, itu. Jadi orang tua, ayo mari kita sebagai orang tua jangan terlalu diktator. Ya, tapi kita demokratis dan berikan pilihan kepada putra-putri kita. Nah, nih. Yang ketiga, pola asuh otoriter. Ini ditandai dengan aturan orang tua yang kaku. Nah, orang tua yang seperti ini sekarang kayaknya kurang laku ya. Orang tua kurang laku. Udah nggak boleh orang tua sekarang kaku-kaku. Dan terlalu harapan yang tinggi. Dan selalu harus diikuti oleh anaknya. Padahal si anak tidak mampu. Ada orang tua, kamu harus jadi dokter. Mama punya uang nih, papa punya uang nih. Sanggup biayain kamu untuk dokter. Padahal si anak sendiri tidak mampu otaknya sampai ke sana. Ya, tidak mampu otaknya sampai ke sana. Maka ini akan membuat si anak akan menderita. Kalau anak menderita, tentunya kita sebagai orang tua juga akan menderita. Ya, nah ciri-cirinya lah di mana orang tua memiliki aturan yang ketat. Tidak bisa ditawar ini, sangat menuntut tetapi tidak responsif dan tidak memberi anak pilihan. Jadi di zaman sekarang pola asuh ini kurang masuk ya, kurang masuk untuk anak-anak yang zaman sekarang. Karena anak sekarang itu udah punya pilihan sendiri, seperti anak saya sekarang kuliah. Kita bilang masuk aja di perguruan tinggi negeri. Enggak, saya mau masuk di sini. Bertanggung jawab. Oke. Dia sudah, kenapa milih itu? Dia sudah bisa utarakan kenapa dia milih seperti itu. Nah, kalau sudah tahu kenapa dia milih seperti itu, ya silahkan saja. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan. Kalau memaksakan, pasti dia terseot-seot di tengah jalan. Mungkin adik-adik mahasiswa juga seperti itu. Apakah kalian dipilihkan oleh orang tua waktu saat kuliah ini atau pilihan sendiri? Ayo, adik-adik mahasiswa ini. Milih sendiri apa dipilih orang tua? Pilih sendiri, Bu. Pilih sendiri. Nah, karena kalian milih sendiri, maka kalian harus bertanggung jawab dan berkomitmen selesai tepat waktu dan bisa membuat atau membuka lahan pekerjaan bagi banyak orang, atau paling tidak kalian bisa mendapatkan pekerjaan secepat mungkin ya, begitu lulus ya. Nah, efeknya adalah anak lebih agresif di luar rumah. Nah, kalau kita memaksakan, nah kalau pola asuh seperti ini, biasanya anak di luar itu, wah luar biasa. Jadi seperti dialah jagoan di luar. Ya, jadi karena di rumah tidak diperhatikan, tidak diterima masukannya, tidak ditanggapi bicaranya, maka di luar dia akan menjadi anak yang seperti anak nakal lah, seperti itu ya, liar. Nah, dia akan mengalami kesulitan dalam situasi sosial. Maka anak ini biasanya bersosialisasi dengan teman itu kurang bisa. Dia ego karena merasa di rumah tidak dianggap, maka di luar dia bisa menjadi ketua geng. Ya. Nah, tidak percaya diri di sekitar orang lain dan berisiko tidak berprestasi di sekolah. Nah, kalau umpamanya disuruh hal-hal yang terbaik, dia tidak percaya diri. Maka hal-hal yang negatif lah yang dia bisa lakukan. Jadi di sekolah biasanya anak yang seperti ini biasanya terpuruk. Biasanya kalau ulangan bisa nyontek melulu atau PR tidak akan pernah dikerjakan, terus dia mau ganggu teman saja. Nah, ini sebenarnya guru di sekolah, bukan guru BK saja, guru di sekolah, ini harus melihat kenapa sih murid saya seperti ini. Karena bisa juga dilihat pola asuh orang tuanya di rumah ini bagaimana ya. Nah, seperti itu.
Ini ya berlaku untuk semua usia ini. Jadi kita mulai dari usia dini, anak itu sudah kita berikan kebebasan, dia bahagia atau well-being. Jadi berikan kesejahteraan pada anak-anak kita. Yang keempat, pola asuh yang tidak terlibat. Nah, ini adalah pola asuh yang tidak terlibat ini, pola asuh yang tidak diperlihatkan adalah gaya pengasuhan yang paling berbahaya katanya. Ciri-cirinya, di mana orang tua abai dan tidak memenuhi kebutuhan anak, baik fisik maupun psikis. Berharap anak bisa membesarkan diri mereka sendiri. Jadi anak manusia itu bukan anak ayam atau anak kucing. Kalau anak ayam, anak bebek, begitu crot gitu ya, pecah cik 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 cik. Anak itu bisa nyari makan sendiri, dia lihat cacing, dia makan sendiri, dia lihat ini dipatuk, dimakan, nanti udah besar sedikit dia bisa kemana-mana, bebek dengan karakternya dia bisa berenang, ayam, pamannya ayam jantannya bisa berkokok, ayam betinanya bisa bertelur. Nah, kalau anak manusia tidak seperti itu. Anak manusia perlu bimbingan, dia harus diberikan penguatan agama, diberikan penguatan pengetahuan, berikan dia penguatan juga punya keterampilan untuk masa depan hidupnya supaya cemerlang. Dia harus punya skill, ya. Tidak dibiarkan saja. Memang dibiarkan saja juga anak itu akan hidup. Kucing aja hidup, apalagi anak manusia. Tapi bagaimana? Anak ini kalau lapar bisa jadi maling, bisa jadi copet, ya. Bisa akhirnya dia kemana? Ke narkoba, ya. Karena mungkin orang tuanya juga membesarkan mereka itu di dalam situasi yang seperti itu. Karena dia tidak mau terlibat, ini biasanya orang tua yang seperti ini, yang pergaulannya waktu remaja itu salah. Salah. Jadi mungkin sudah kecelakaan terlebih dahulu, sebelum nikah mereka sudah punya bayi. Nah ini akan terbawa sampai tua. Dia akan tidak menghormati anak itu, tidak akan sayang terhadap anak itu. Maka saran saya kepada adik-adik mahasiswa ini semua, bergaulah dengan baik, ya. Jangan bergaul yang berisiko tinggi. Jadi bergaul dengan baik, agamanya dikuatkan, karakternya ditingkatkan. Ya, adik-adik mahasiswa ya, supaya tidak terjadi seperti pola asuh yang nomor 4 ini. Apa efeknya pada anak? Maka anak tidak merasa bahagia, tidak ada well-being di sana, tidak ada kesejahteraan di sana. Maka anak ini cenderung boro-boro berprestasi, ya, boro-boro berprestasi. Mungkin dia dalam bergaul sehari-hari, ya, dia juga tidak akan mampu. Dan dia akan mencari teman-teman yang membuat dia happy, yaitu teman-teman yang salah. Kalau teman yang baik mengarahkan, dia akan tidak terima, ya. Dan sampai besar anak ini biasanya tidak percaya diri karena memang dari kecil sudah dibiarkan seperti itu oleh orang tuanya. Ya mungkin 1-2 orang adalah dia ingin berusaha, aku tidak mau seperti orang tuaku, aku mau seperti temanku si A. Tapi banyak kan dari pola asuh ini anak-anak itu banyak yang tidak berhasil. Nah mudah-mudahan dengan adanya keempat pola asuh ini, kita sebagai orang tua atau adik-adik mahasiswa ini sebagai calon-calon orang tua nantinya, mudah-mudahan menjadi calon-calon orang tua yang luar biasa dan calon-calon orang tua yang memaksimalkan pola asuhnya terhadap anak-anaknya. Amin. Nah, ini ada 6 tips pola asuh anak ala Victoria Beckham ini. Beckham ini dia adalah penyanyi pop internasional ya. Pernah tahu ya, dia punya anak ada 4 ya. Nah katanya perilaku adalah hal penting. Baik David maupun Victoria menilai bahwa perilaku sopan sangatlah penting untuk diterapkan pada anak-anak. Jadi yang pertama yang bisa membuat pola asuh anak itu baik, anak itu akan berkembang dengan luar biasa, baik itu berkembang IQ-nya, mentalnya, fisik, dan perkembangan kehidupannya, maka kita tanamkan dari awal, dari sejak dini adalah sopan santun. Apalagi kita orang timur ya, sopan santun.
Nah sekarang ini karena kita terlalu santun, biasanya kita cium tangan. Nah sekarang cukup sopan santunnya itu ditunjukkan, tidak harus dilakukan dengan cium tangan atau salaman. Ya, berbahaya. Ya, jadi tanamkan sopan santun. Nah yang kedua, orang tua harus punya waktu. Nah, waktu 24 jam di rumah dengan seorang ibu belum tentu juga bisa membuat anak merasa nyaman. Karena apa? Ibu di rumah 24 jam itu bisa cerewetnya yang 12 jam. Jadi bukan itu yang diminta, tapi waktu yang berkualitas, quality time. Jadi kita bekerja, saya sebagai ya boleh dikatakan wanita karir ya. Kalau ini tidak pandemik, saya itu udah ada di pulau mana, di provinsi-provinsi mana. Tapi begitu saya punya waktu, saya sangat menghargai waktu itu, maka saya akan kumpul dengan anak-anak saya dan suami. Dan kami akan melakukan hal-hal yang happy, mungkin kami nyanyi-nyanyi, mungkin kami jalan, mungkin kami makan bersama, atau apa saja, dan ngobrol. Ya, jadi itu. Jadi ditanamkan juga supaya anak dekat dengan orang tua walaupun sesibuk apapun kita. Nah ini untuk adik-adik mahasiswa, nanti sebagai orang tua sesibuk apapun kalian, siapa tahu nanti Rizal bisa jadi direktur suatu bank umpamanya, wah sibuk banget. Nah sesibuk apapun ya harus ada quality time-nya dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan istri, dengan keluarga. Kalau tidak, anak ini akan nakal. Istri mungkin juga, wah suamiku masih sibuk di kantor, aku juga sibuk lah yang kemana-mana. Nah gitu ya, jadi perhatikan waktu yang berkualitas ya. Jadi kita luangkan waktu untuk keluarga kita. Kerja keras. Nah saya menanamkan kerja itu ada berakhiran, paling nggak tuh 4S, berakhiran 4S. Saya buka satu, yaitu kerja keras ya. Bisa nggak ada yang menambahkan yang berakhiran S lagi? Kerja keras. Satu. Kalau kita kerja keras saja, kita tidak ada bedanya dengan kuli pelabuhan. Harus kerja keras. Ada yang nggak menambahkan supaya kerja kita itu keren, beda dengan kuli bangunan atau kuli di pelabuhan. Kita kerja apa lagi yang kedua? Ayo, siapa yang bisa? Kerja keras, terus kerja apa? Ayo Mas Rizal dicatat. Ayo, kerja keras, terus kerja apa? Supaya kita benar-benar orang yang keren. Boleh mahasiswa juga, orang emang pesertanya kita ini sini saja. Bu Asna kerja apa Bu Asna? Kerja yang berkualitas. Iya, kerja yang berkualitas itu yang bagaimana? Kan kita udah kerja keras. Ya. Kerja apa lagi? Yang hasil dari pekerjaan kita itu menyenangkan hati, kemudian bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke, baik. Oke, Bu Rina, kerja apa lagi? Bu Rina kemana ini? Atau siapa nih? Danang ya, Danang. Kerja apa yang diketahui selain kerja keras tadi, kerja berkualitas? Ayo, siapa saja boleh. Ayo, silahkan. Inisiatif. Rara mungkin? Kerja apa, Ra? Kerja cerdas. Kerja cerdas. Pakai akal dan pikiran kita. Supaya kita tidak lelah. Kalau kita aja kerja keras saja, maka kita akan lelah sekali. Nah, kita bekerja keras, pakai pikiran kita. Dengan kecerdasan kita, kita bisa membuat pekerjaan itu jadi tidak lelah. Oke, kerja cerdas. Sudah dapat. Terus kerja apa lagi? Ayo. Teduh. Buka mic-nya. Kerja tuntas. Kerja tuntas.
Ya, kerja tuntas. Oke, kerja tuntas. Lagi satu, masih ada 2 lagi tuh yang paling utama lagi. Kerja tuntas. Terus kerja apa lagi ya? Mungkin boleh Rijal juga boleh, Rijal. Moderator boleh. Kerja tangkas, Bu. Kerja tangkas itu yang bagaimana? Masuk nggak tadi ke cerdas itu? Beda. 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 Kerja Bedanya? tangkas itu cepat dan tanggap, Bu. Selalu solutif Oh, gitu. Selalu oke gitu ya. Iya. Baik, oke, boleh. Kerja tangkas. Baik. Mega. Apa ya? Kerja fokus. Jadi kalau udah kerja fokus, nah habis itu baru udah mikirin yang lain gitu kali ya, Bu. Gitu, fokus. Pokoknya berakhiran S aja gitu ya, fokus. Oke. Kayaknya masih ada Ana Mira. Halo Ana. Nggak ada Ana. Debbie. Mungkin kayak kerja tegas, Bu. Jadi kayak tegas kepada karyawannya mungkin. Begitu. Ya, Oke, baik. Gesang tadi belum ya? kerja ikhlas, Bu. Ikhlas, keren, keren. Jadi kerja ikhlas ya. Kalau kita kerja ikhlas, maka tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi kerja ikhlas dari hati. Jangan begitu disuruh, honornya berapa? Begitu disuruh, aku dapat apa? Nah, itu tidak ikhlas. Jadi kerja dulu. Nah, udah kerja ikhlas, terakhir kerja apa? Kalau sudah ikhlas. Ini yang jawab terakhir ini nanti boleh dapat hadiah. Apa yang dirasakan kalau sudah kerja keras, kerja cerdas, sudah kerja ikhlas, fokus, tuntas, maka kita kerjanya apa? Puas. Siapa ini yang jawab? Puas dan menyenangkan gitu. Buasna. Puas, Bu. Oke, Iya, puas dan menyenangkan. kerja puas. Endingnya adalah puas. Ya. Kalau kita belum mengalami yang tadi-tadi bakalan kita tidak puas. Kalau apalagi kita tidak ikhlas, maka tidak akan puas-puas. Jadi, jadi kerja keras, perlu tenaga, maka kita harus kuat dan harus sehat. Udah itu harus cerdas, tangkas tadi kerja cerdas dan tangkas. Ya, fokus. Harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak akan berguna yang tadi kita kerjakan itu. Udah ikhlas, tentunya kita puas dengan pekerjaan kita. Tuntaslah itu. Baik, keren-keren ya yang di sini. Jadi tadi saya katakan, ya tidak banyak pun, tapi yang penting aktif. Ya, keren. Nah, yang keempat, tegas namun sportif. Nah, Victoria kata meyakini bahwa orang tua harus mengatur batasan dan aturan untuk anak-anaknya. Jadi, tegas dan sportif. Tegas bukan berarti kejam. Ya. Tegas itu lebih bagaimana kira-kira tegas ini maksudnya? Ada yang bisa memberikan jawabannya tegas? Ya, jadi dibuat aturan tegas, tapi di sini jujur bahwa yang membuat aturan itu pun melaksanakan itu. Kadang orang tua membuat aturan, orang tua itu sendiri tidak melakukan hal-hal yang dia sebut tadi. Ya, jadi anak-anak akan senang. Oh iya, mama kan ngomong A, dia juga berbuat A, seperti itu ya. Baik. Yang kelima, pendidikan. Nah, pendidikan penting, namun tanpa tekanan dalam sebuah wawancara bersama Ele. Nah, ini maksudnya dia mengatakan bahwa bagi anak-anaknya pendidikan sangatlah penting. Jadi anak-anak itu silahkan memilih sendiri, ya, memilih sendiri pendidikannya mau apa. Terus tidak perlu ditekan. Kamu harus ranking 1 ya.
kamu nilainya harus 100 ya. Tidak perlu ditekan seperti itu. Ditekan seperti itu si anak justru malah down, nilainya mungkin yang tadinya bisa 7 malah jadi 5. Yang penting si anak itu punya kompetensi, punya kemauan, dan betul-betul kita perhatikan bakat dan minat si anak. Ya, bakat dan minat. Dan kesiapan si anak. Dia siapnya kemana, bakatnya kemana, minatnya kemana. Dia bahagia itu kemana, pilihan dia apa, kita dukung. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Nah itu membuat anak bahagia dalam pola asuh dari Victoria ini. Yang keenam, membimbing untuk melakukan hal tertentu. Jadi membimbing bukan melarang, ya, juga menjelaskan bahwa ketika orang tua menerapkan banyak larangan hal itu. Nah, orang tua biasanya terlalu banyak jangan. Anak-anak sekarang itu tidak boleh lagi banyak kata-kata jangan. Tapi kita, oke, kamu lakukan. Ya, kalau dilakukan, kamu melakukan. Umpamanya kamu manjat-manjat. Kalau manjat ada resikonya enggak, Nak? Ada, apa? Jatuh. Maka kamu harus apa? Hati-hati. Jadi jangan manjat, jangan lompat, jangan lari. Wah, semuanya jangan. Begitu anak itu udah besar karena dari kecil jangan. Begitu ada banjir, umpamanya ada got, harus lompat baru bisa kita nyebrang. Si anak karena dari dulu kita ajarkan, karena kita larang jangan lompat, jangan ini, nanti kamu masuk got. Akhirnya si anak nggak bisa lompat. Atau umpamanya di situ ada pohon. Anak yang bisa naik ke pohon itu dia tidak akan digigit anjing. Umpamanya ada anjing gila sedang lari gitu. Anak bisa mau manjat, maka dia akan selamat. Nah, tapi kalau dari kecil kita larang jangan, maka si anak akan terbiasa negatif thinking ya. Jadi udah nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Nah, jadi membimbing anak ke hal-hal yang terbaik supaya mereka melakukan hal-hal yang terbaik. Ya. Nah, ini 6 tadi. Nah, secara umum ada 5 tips katanya untuk mendukung si kecil tumbuh bahagia. Ya. Membangun interaksi positif dan berkualitas. Ya, bangunlah interaksi. Anak diajak bermain, diajak ngobrol ya. Ya. Nah, ini membuat dia akan tumbuh bahagia, tidak tertekan. Terus melatih mengendalikan emosi anak. Umpamanya si anak ini punya mainan. Ada temannya. Tidak boleh dipinjam, tapi dia mau mainan temannya itu. Nah, marah atau lempar barangnya. Nah, itu dilatih dari kecil bahwa mainan kamu juga boleh ya dipakai temanmu. Oh, itu punya teman, tidak boleh kamu rebut. Nah, dilatih mulai dari kecil, anak itu dilatih emosionalnya sehingga begitu dia menjadi orang dewasa, dia akan menjadi orang dewasa yang terpuji dan hidupnya akan bahagia. Nah, melatih kebiasaan bersyukur dan berbuat baik. Jadi kalau dia dapat apa-apa, kita latih. Nah, ini dari papa. Kamu bilang apa sama papa? Terima kasih papa, syukur, alhamdulillah, syukur saya mendapatkan ini. Jadi apapun yang dia dapatkan yang terbaik itu dia harus bersyukur. Ya. Jangan begitu dikasih udah lari aja gitu. Harus siapa tadi yang ngasih coklatnya? Oh, ada Bibi. Bilang apa sama Bibi? Terima kasih Bi, syukur alhamdulillah saya dapat coklat, saya bersyukur punya Bibi baik hati. Nah, dari kecil diajarkan seperti itu, nanti dia akan terngiang. Mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa ini juga masih terngiang mungkin ya waktu kecil. Apa yang banyak dikenang? Dari siapa? Nah, apa yang diberikannya? Nah, bersyukur kan? Seperti itu. Membuat rutinitas, nah terutama dan aturan bersama. Nah, jadi buat rutinitasnya, umpamanya si anak punya mainan banyak. Anak saya juga begitu dulu, segala mainan beli. Saya buatkan ada keranjang tempat mainannya. Prok main di sana. Begitu main diangkat, prok dituang. Nah, itu rutinitasnya. Tuang mainan. Terus saya katakan apa? Setelah main, masukkan lagi mainannya. Namanya anak baik ya. Ya, nah itu anak kecil rutinitasnya itu dulu. Dia disiplin nggak mengeluarkan mainannya, dia simpan lagi ke tempatnya. Atau umpamanya dia punya sendal, dia pakai sendal. Sendal ditaruh di mana, Nak? Sana, taruh yang baik ya, nggak ngasal ya.
Nah, jadi ada aturan-aturan. Umpamanya minum susu jam berapa? Terus nanti kamu taruh di mana? Atau umpamanya udah bisa pakai gelas minum susu, taruh di gelas, terus minum, gelasnya taruh di mana? Di sini. Bisa nggak kamu nyuci? Umpamanya dari kecil anak itu kita berikan cangkirnya, cangkir yang apanya, yang bukan terbuat dari gelas atau bukan terbuat dari kaca, mungkin boleh mereka sambil mencuci sendiri. Kami dulu pernah ada workshop ke Thailand. Di sana kami workshop tentang save water, judulnya save water. Jadi pelihara air, hargai air, karena nanti pada suatu zaman, nanti pada suatu saat kita akan kekurangan air kalau kita buang-buang air sembarangan. Nanti air di bumi ini akan menipis, kita akan kering, nggak karu-karuan, karena dalam tubuh kita ini kan ada 80% air. Nah, itu kami di suatu yayasan itu ngumpul semua agama di situ, dan mulai anak umur 4 tahun ada di sana. Itu anak 4 tahun ini udah diajarkan bagaimana mereka menjadi manusia nanti yang tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Apa itu manusia seutuhnya? Agama baik, pengetahuan baik, dan keterampilannya juga baik. Ya, nah dari kecil mereka udah diajarkan baris atau antri untuk ambil makanan. Dia mengambil makanan sendiri. Kalau dia ambil banyak, maka dia harus habiskan makanan itu, tidak boleh tersisa satu pun. Nah ini betul-betul juga saya merinding kemarin tuh ngeliat di sana. Kalau dia menyisakan 1 butir nasi, itu pengasuh di situ atau mentor di situ mengatakan gini, kamu tahu berapa lama kamu menunggu padi ini menjadi padi? 1 padi ini kamu tunggu 6 bulan. Jadi kalau kamu sisakan, terus seperti ini, nanti kamu nunggu 6 bulan baru kamu bisa makan. Jadi makan itu istilahnya, piring itu tidak usah dicuci pun sudah bersih. Kalau kita kan enggak, apalagi di pesta-pesta kadang banyak ibu-ibu udah pakai sasaknya tinggi, cantik, malah kacamatanya yang miliaran harganya, pakai berlian, sepatu tinggi. Begitu pesta makan, ambil sebanyak-banyaknya, terus taruh di pojok sana, masih separuh baru dicoel, udah ditinggalkan. Padahal orang lain belum tentu kebagian. Nah ini, jadi dari kecil sudah dilatihkan, mereka makan, ambil sendiri, harus bertanggung jawab. Habiskan makanan itu. Ya, jadi tidak boleh juga nyelak-nyelak barisnya temannya. Jadi dari umur 4 tahun mereka sudah disiplin, membuat rutinitas. Nah di rumah mungkin kita juga boleh membuat seperti itu. Tapi orang tua kadang kan, aduh nggak tega. Nah inilah kadang Indonesia itu terlalu banyak perasaan, ya, tidak tega. Begitu dia besar kita ngamuk sendiri. Kamu cuci piring aja nggak bisa. Padahal salah kita sendiri. Dari kecil mereka tidak kita tega. Nah yang kelima ini yang jangan sampai tidak. Asupan nutrisi yang baik. Jadi kalau asupan nutrisinya tidak baik, maka anak ini kurang gizi, otomatis pikirannya juga akan lemot. Tidak ada orang yang gizinya buruk, pikirannya bagus. Nah, ini nutrisi baik, tentunya kita tidak terlalu sulit untuk mengarahkan anak ini menjadi berpikir yang baik dan berpikir yang maksimal. Ya. Nah, kalau tadi untuk pola bahagia, sekarang ini kita lihat juga supaya orang tua atau adik-adik mahasiswa yang di sini, pernah nggak orang tuanya begini atau kakaknya mungkin udah berkeluarga atau tantenya? Ada kesalahan pola asuh yang sering dilakukan orang tua di zaman now. Apa itu? Memberi banyak pilihan, kebanyakan orang tua mengira anak-anak seharusnya punya pilihan tak terbatas. Padahal katanya kenyataan hal seperti ini bisa membuat anak kewalahan dengan begitu banyak pilihan. Diberikan pilihan banyak. Nah sebenarnya anak itu sudah punya pilihan sendiri. Biarkan, tadi saya katakan. Jadi jangan orang tua yang memilihkan banyak, membuat pilihan ini, berikan dia pilihan, banyakkan. Ya, ayo. Nah jadi anak biar milih sendiri. Yang kedua,
orang tua itu terlalu banyak memuji anaknya. Oh, anak saya ini. Padahal sebenarnya di saat kita dipuji, di situ kita terpuruk ya. Kan katanya kita dipuji juga nggak naik ke langit, nggak terbang gitu ya. Kita dihina juga nggak langsung nyosor ke mana gitu ya. Jadi sebaiknya orang tua itu jangan terlalu memuji anak. Tapi boleh memberikan jempol umpamanya kalau dia bekerja dengan baik. Keren. Tapi lebih keren lagi loh kalau kamu kerjakan lagi ini dengan ini gitu. Jangan terus, oh anak saya ini sampai cerita ke orang-orang. Anak saya itu kan paling ini loh, kemarin ini. Ya, jangan seperti itu. Apalagi terus didengar si anak. Ya. Jadi anak itu nanti akhirnya kalau tidak dipuji, nah bagus ya nak, aduh kamu bagus banget. Nih ya, karena kamu ini kasih hadiah. Atau selalu menjanjikan. Udah nggak zaman sih katanya sekarang seperti itu tuh yang merusak. Jadi yuk kamu nanti kalau udah ini papa kasihkan motor. Kalau ini. Nah, jadi anak itu akhirnya kalau tidak diiming-iming dengan hadiah, maka dia tidak akan berbuat apa-apa. Ya. Jadi mereka akan malas melakukan sesuatu kecuali ada imbalan. Nah, itu tadi akhirnya bekerjanya tidak ikhlas. Nah, ajarkan mereka bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, akhirnya mereka menjadi pekerja yang puas. Ya. Nah, yang ketiga, orang tua selalu berusaha membuat anak gembira, sehingga seorang anak seharusnya dibiarkan untuk belajar bagaimana membuat dirinya gembira. Jadi, biarkan anak itu yang membuat dirinya gembira. Ya, tidak bisa orang tua itu memaksakan anak bahagia, tapi anak. Nah, seperti kemarin saya jelaskan di dalam pembelajaran, bagaimana supaya anak itu bahagia? Kita tahu saja minat dan karakter si anak, kita tinggal menuntun saja, mengarahkan. Ya, mengarahkan. Jadi bukan kita membuat bahagia mereka, tapi mereka sendiri membuat kebahagiaan untuk mereka sendiri. Kita tinggal menuntun saja dan mengarahkan. Ya, kita tahu, oh, dia senang ini, dia senang ini. Tuh ya. Mana tadi ini? Ya, ini, sekarang kita lihat yang nomor 4. Nah, terlalu dimanjakan. Orang tua berusaha memenuhi setiap permintaan anak. Dipercaya orang tua akan membuat anak bahagia. Nah, jadi dikira orang tua ini kalau terlalu memanjakan si anak ini akan bahagia. Bahagia pada saat dia masih kecil. Tapi begitu udah dewasa, anak ini akan merasa dirinya itu tidak tidak mandiri sebenarnya ya. Apalagi umpamanya orang tuanya, kan kita nggak tahu orang tua itu tiba-tiba nggak ada. Nah, mau kemana anak ini? Banyak itu anak begitu ditinggal orang tua bagaikan burung patah sayap akhirnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau orang tua yang ada di sini, marilah kita jangan terlalu memanjakan anak, apalagi kita memanjakan mereka dengan materi, ya, dengan materi. Tapi cukup kita perhatikan yang dibutuhkan mereka itu apa. Jangan melebihi kebutuhan mereka kita berikan. Ya, umpamanya dia kuliah, butuh apa? Laptop, berikan laptop. Jangan 5 diberikan laptop. Wah, berikan laptop, terus berikan lagi segala macam, padahal dia sebenarnya belum membutuhkan itu. Ya, jadi terlalu dimanjakan ternyata tidak membuat si anak itu bahagia. Nah, yang kelima, membuat anak sibuk. Nah, katanya orang tua kebanyakan mengira bahwa aktivitasnya, ada orang tua itu anaknya masih TK. Anaknya masih TK. Jadi orang tuanya keblinger sendiri. Les bahasa Inggris, les ngelukis, les nulis, les matematika, les apa itu yang kumon, les kumon, TK les kumon. Belum waktunya, otaknya kan rusak ya, dipaksakan. Terus orang tua itu marah-marah lagi kalau anaknya itu tidak melakukan. Dek, bikin PR-nya udah belum? Dek, udah menggambar belum? Dek, ini, waduh, si ibu itu jadi muncrat-muncrat itu dari mulut. Nah, sebenarnya ini akan membuat masalah. Begitu si anak itu nantinya sudah kuat untuk berpikir, dia sudah mulai lemot. Banyak juga di keluarga seperti itu.
Anak les ini, les ini, les ini, les ini. Kecuali mungkin anak itu ya sudah bisa dia memilih sendiri. Jangan kita yang memaksakan. Ya. Nah, itu akan merasa anak ini merasa kena bully malah. Kok saya dibully ya? Harus ikut ini, harus ikut ini. Mama papahnya senang musik, anaknya masukkan musik. Papahnya senang main bola, anaknya ikut main bola. Jadi katanya, anakmu bukan dirimu. Zaman anakmu bukan zamanmu. Nah itu betul. Jadi kita arahkan saja, kita tuntun saja mereka. Ya. Nah ini yang katanya membuat anak sekarang ini agak terseot-seot oleh orang tua zaman now. Supaya, wah anak tetangga ikut kemarin main biola, kamu ikut main biola juga. Kemarin anak itu ikut snorkeling, kamu ikut snorkeling juga. Anaknya tenggelam, orang nggak bisa renang udah snorkeling. Ya jadi inilah kalau orang tua tidak tidak mengikuti perkembangan anak dan tidak melihat minat dan kesiapan si anak. Ya. Nah, orang tua juga menganggap bahwa kepintaran itu paling penting, membanggakan, ya, sangat membanggakan prestasi akademik anak dan membuat anak menjadi arogan akhirnya, merasa orang lain itu lebih di bawahnya, lebih bodoh. Ya padahal setiap anak, setiap individu lahir dengan karakter dan kompetensinya masing-masing. Mungkin anaknya ibu ini pintar main pingpong, umpamanya. Dia nggak boleh ngelihat anak orang lain, iya anak kamu nggak bisa pingpong. Padahal anak tetangga itu pinter nyanyi, anaknya main pingpong doang, nggak bisa nyanyi. Ya, jadi semua anak punya karakter masing-masing dan punya talenta masing-masing. Tinggal kita sebagai orang tua mengarahkannya, tidak memaksakan. Nah, yang ketujuh, menyembunyikan topik sensitif. Nah, ini penting banget ini sebenarnya ya Ibu dan Bapak. Saya pernah ikut seminar seminggu dengan para ahli-ahli dokter-dokter tentang perkembangan biologis anak remaja. Jadi ternyata anak-anak remaja di Jakarta itu SMA, SMK, SMP bahkan banyak sekali yang sudah aborsi. Banyak sekali mereka yang juga sudah punya anak tanpa ayah. Ya. Nah, ini sebenarnya kenapa? Ini kesalahan orang tua. Dan kesalahan orang-orang dewasa dianggap tabu jika menjelaskan tentang seks. Sebenarnya ini bisa diberikan dari kecil. Caranya ada itu lagu untuk TK ya. Jadi ada lagunya yang boleh dipegang itu hanya tangan dan kepala. Jadi yang boleh disentuh itu hanya tangan dan kepala. Itu siapa yang nyentuh? Orang lain, termasuk orang tuanya. Apalagi ayah. Jadi yang ditutup baju semuanya itu sebenarnya tidak boleh disentuh siapapun kecuali yang punya diri. Ya, apalagi anak perempuan disentuh oleh ayahnya dari kecil itu nggak boleh sebenarnya. Ya, jadi itu kenapa? Itu tentang tadi supaya dia tahu bahwa kenapa mah nggak boleh dipegang badan saya yang di dalam. Oh itu tidak boleh. Siapapun tidak boleh memegang itu karena itu sangat berbahaya. Dan dilarang sama Allah kalau dipegang. Jadi orang boleh megang tangan kamu saja dan kepala. Kan dielus gitu, aduh sayang. Nggak boleh diumpamnya, sayang, tuh dadahnya dielus atau bagian panggulnya dielus tuh nggak boleh. Ya jadi itu pengenalan kita kemarin ada lagu sih sebenarnya ya, lagu dari pembelajaran karakter. Jadi, senanganmu, ada lagunya. Jadi yang boleh disentuh itu hanya tangan dan kepala. Yang lainnya tidak boleh disentuh. Kalau ada yang memaksakan itu menyentuh, pergi ke ayah, pergi ke ibu, laporkan kepadanya. Nah, atau kamu pergi menjauh, menghindar maksudnya. Jadi kalau ada yang iseng mau pegang, anak itu harus menghindar gitu, jangan malah diem. Nah, itu harus diberitahu dari awal sebenarnya oleh orang tua. Nanti begitu dia mulai besar,
dia udah merasakan ada pertumbuhan-pertumbuhan itu, oh iya ya dulu ibu saya waktu saya kecil nggak boleh dipegang, mungkin ini maksudnya gitu. Jadi boleh dari kecil tapi tidak vulgar gitu memberitahukannya ya. Nah, jadi orang tua juga zaman sekarang tuh banyak terlalu sering mengkritik anaknya. Terlalu sering mengkritik akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri. Jadi anak itu kalau sudah mulai umpamanya dia membuat sesuatu, itu kita berikan pujian, bukan kita kritik. Alah, kamu bikin ini aja kayak gitu. Tuh kakakmu bikinnya bagus, atau sebaliknya. Adikmu lebih bagus dari kamu. Apaan kamu? Nggak bisa bikin yang cakep apa? Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Ya nggak boleh. Tapi boleh juga, bolehnya apa? Wah, udah bagus ini. Tapi kamu coba dipoles dikit lagi, akan lebih cakep, akan lebih bagus dari ini. Jadi jangan langsung mengkritik. Orang tua itu senangnya mengkritik. Anak ini akan langsung lemot. Tadinya dia semangat, akhirnya bodoh gitu. Atau umpamanya disuruh masak nasi. Anak sekarang masak nasi aja kan nasi jadi bubur. Atau masak air aja bisa kering ya. Kadang anak sekarang masak air bisa kering. Ya. Nah, itu juga kamu masak nasi aja lembek banget sih, Kak. Nggak enak. Nah, besok disuruh masak dia udah nggak bisa, nggak mau. Tapi umpamanya, nasi kita hari ini enak. Tapi kalau ini airnya dikurangin dikit tadi, ini akan lebih enak banget ini. Kakak tadi bikin airnya seberapa? Segini. Oh, besok kalau masak beras ini kayaknya airnya dikurangin ya, Kak. Nah, jangan langsung, ini nasi apa sih? Bubur enggak, nasi enggak. Siapa yang mau makan ini? Nah, besok disuruh masak, udah aja masak sendiri gitu. Apalagi anak sekarang. Ya. Jadi kita harus hati-hati sebagai orang tua atau calon orang tua. Nah, adik-adik ini udah semester berapa? Udah mau calon orang tua apa masih lama jadi calon orang tua? Masih lama ya, kerja dulu ya yang baik ya. Yang 9, terlalu membebaskan anak nonton TV atau main gadget. Tidak pernah membatasi waktu. Karena mungkin anaknya tidurnya di mana, ya saya juga kadang seperti itu. Tapi anaknya udah mulai mengerti, kemarin matanya udah kedip-kedip, ya terserah kamu. Kalau terus ya biarin matanya biji keluar ya, kalau mau terserah. Gitu. Ya, jadi silahkan dari kecil. Ini sebenarnya dari kecil pola asuh ini udah kita latihkan. Orang tua sekarang bangga banget bayi-bayi dikasih HP. Dipoto, terus dimasukkan di TikTok. Ini bayi saya baru umur 4 bulan udah megang HP. Padahal itu sebenarnya kebodohannya muncul di situ sebagai orang tua, bukannya orang bangga. Ya. Jadi dari kecil anaknya sudah dirusak. Ya. Sebentar lagi matanya ya tidak bisa lagi ngeliat apa-apaan. Kalau dari kecil udah dikasih main HP, itu nggak meledak itu HP. Ya, jadi ini terlalu membebaskan ini sebenarnya tidak boleh. Yang terakhir, terlalu melindungi. Nah, terlalu melindungi anak. Orang tua terlalu melindungi anak. Anak kemana takut, dilindungi, ke sana ikut, ke sini ikut. Sampai anaknya itu punya pacar saja. Orang tua itu kepingin ikut terus, ngikut-ngikut. Nah, ini yang pacaran mak apa anak? Ya, si anak malah merasa tidak nyaman. Jadi diberikan kebebasan tapi terpantau. Ada aturannya. Jadi bukan berarti kita terus melindungi si anak itu sampai mana-mana. Berikanlah dia kesempatan menjadi dewasa dan mandiri. Dan itu tadi yang perlu ditanamkan adalah tanamkan agama yang baik pada anak itu, maka dia akan kemanapun dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, cukup sekian. Mungkin kalau ada mau tanya jawab, silahkan. Kalau tidak nanti saya akan bukakan dulu atau ini saya ini dulu ya Mas, saya share dulu yang mencari teman ya. Iya Ibu, boleh. Nah ya, saya stop share.
sebagai teman. Ini. Udah ada? Sudah, Bu. Sudah ya? Bun. Oke, baik. Jadi menjadi teman dan mencari teman untuk anak remaja. Sama remaja sama anak-anak tadi hampir sama lah ya. Kita nyanyi dulu boleh? Biar nggak bete. Halo? Boleh Ibu untuk bernyanyi. Boleh Ayo ya. nyanyi, Bun, nyanyi. Nyanyi ya. Yuk kita nyanyi. Biar kita ingat pada bunda kita pada saat kita kecil. Bisa lagu ini? Bisa, Ibu. Bisa ya. Yuk ikutin. Semua nyanyi aja nggak apa-apa. Kita kan sedikit nih. Yuk. 1, 2, 3. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah, besar ya, waktu ku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku dipeluknya, serta dicium dimanjanya, namanya kesayangan. Nah, kalau adik-adik mahasiswa sekarang ingin mencium ibunya, mau dimanjakan ibunya, mungkin masih bisa ya, masih ada ibu bapaknya, kan masih muda kali. Kalau kayak bunda ini mau mencium ayah bunda tuh udah nggak ada, paling mencium pusara mereka ya. Jadi selagi ada mereka, bahagiakan ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk alasan orang tua sebagai teman anak remaja. Agar tahu cara tepat menjaga anak tanpa mengekang. Jadi orang tua itu jangan mengekang anak. Harus mengetahui perkembangan mental anak dengan baik. Terus anak tidak mencari kenyamanan pada orang lain. Jadi kalau orang tua itu sebagai teman, maka anak itu happy, tidak perlu dia mencari orang lain untuk bercerita terlebih dahulu, dia akan nyaman dengan kita. Dia akan lebih nyaman curhat dengan kita, atau mudah kita memberikan nasihat kepadanya. Terus anak-anak dapat kita jauhkan dari pergaulan yang salah. Ya, ini alasannya kita sebagai teman anak remaja. Nah, kita sebagai orang tua adalah ingarsa sumtulada, ing madia mangun karsa, tuturi handayani. Apa artinya itu? Ada yang bisa artinya? Jadi maksudnya orang tua itu harus jadi role model atau menjadi contoh terdepan, dapat ditiru dan digugu di tengah sebagai perencana, program atau pemotivasi, dari belakang tetap mendukung dan mendorong sehingga semua yang direncanakan itu berjalan dengan baik, anak-anak menjadi hidup bahagia dan sejahtera ya. Mudah-mudahan kita yang di sini baik yang belum jadi orang tua nanti menjadi orang tua yang ngarsa sumtulada, yang madia mangun karsa, dan menjadi orang tua yang tuturi handayani. Nah, apa peran orang tua sebagai teman? Orang tua itu harus bisa membangun komunikasi yang terbuka serta memberikan kebebasan yang layak untuk mengembangkan potensi diri anak. Ya, membangun komunikasi. Nah, tanyakan, kamu jadi apa sih, Nak? Nah, lihat foto ya, gambar ini. Mereka bahagia, nggak ada yang berengut. Jadi happy gitu ya. Terus orang tua paham betul karakter anaknya. Oh, kamu mau ke sini. Oh iya, cocok ini. Iya, iya. Nah, seorang tua selalu memberikan dukungan kepada anak, ya, ya, diberikan dukungan dengan tidak mengabaikan aturan-aturan tadi ya. Dilihat, oh iya, Bapak dukung deh. Kamu udah pilihannya betul ini.
Orang tua tahu minatnya udah memang itu. Oh iya, memang minat kamu ada di sini ya, dan kamu punya bakat di sini. Yuk silahkan. Terus orang tua dengan memperhatikan kegemaran anak, maka dia tidak akan pernah mengecewakan si anak. Ya. Terus orang tua menyediakan waktu, tadi saya katakan, quality time-nya, sediakan waktu untuk anak untuk bercerita, tanyakan bakatnya kemana, cita-citanya apa, ya. Terus kita juga harus menjadi pendengar yang baik, tidak hanya ngomong terus orang tua itu, ya. Dengarkan anak itu sampai selesai dia bicara, baru kita bilang selesai, boleh Bapak berikan tanggapan atau boleh Mama berikan tanggapan, boleh berikan masukan. Nah, akrab dengan lingkungan anak. Kita harus akrab dengan lingkungan anak. Kita harus tahu lingkungan anak sekarang itu bagaimana. Ya, itu peran orang tua sebagai teman. Jadi tidak mudah sebenarnya sebagai teman, tapi juga tidak susah ya jika kita memahami. Ya, mudah-mudahan kita bisa lakukan, kita teman bagi anak-anak. Nah, peran tua sebagai teman anak tadi, kita ada menjalin komunikasi dua arah, anak berbicara atau kita berbicara terlebih dahulu, anak mendengar atau kita mendengar. Nah, terus bekerja sama dengan guru. Kita juga harus dekat juga dengan guru. Kita tanyakan bagaimana anak saya di sekolah, ya. Bagaimana anak saya di sekolah? Bisa nggak dia? Terus baru nanti kita bisa memberikan masukan di rumah. Kita kenalkan juga anak pada ajaran norma dan nilai agama yang terbaik supaya anak ini juga dekat dengan guru, dengan teman-temannya. Kita arahkan, oh, agama kita seperti ini loh nak. Terus norma-norma agama kita seperti ini, nilai-nilai yang harus kamu pahami seperti ini, harus sopan sama orang tua. Kalau mau pergi harus pamit, atau kamu mau punya teman, saya mau punya ada yang beb gitu ya. Kenalkan ke orang tua, ini orang tuanya seperti ini mah, dia lingkungan hidupnya seperti ini Pak. Nah, terus mendampingi anak dalam penggunaan HP. Nah ini sebenarnya kita dari anak kecil, dari anak-anak usia sekarang dini, kita udah memperhatikan mereka pemakaian ini. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang menggunakan HP ini udah sangat harus karena semua materi pelajaran itu mereka pakai HP. Maka mungkin anak-anak sekarang justru tidak ada kesempatan lagi main gadget ya, takut pakai datanya habis, ya, atau HP bergantian, jam sekian kakaknya yang belajar, jam sekian adiknya, jam sekian bapaknya tukang Gojek harus memakai alat itu, jadi agak terhindar dari hal-hal yang tidak baik, tapi tetap kita mendampingi, ya. Terus kita sebagai orang tua, sebagai teman anak adalah kita berdiskusi dengan anak mengenai teman yang tepat. Teman kamu siapa sih? Dari lingkungan mana dia? Kamu perhatikan ya, anak teman kamu itu pergaulannya di mana? Dia suka ngerokok enggak? Suka minum enggak? Atau dia suka kasar enggak sama orang tuanya? Pokoknya dia suka nongkrong-nongkrong enggak? Jadi kita harus bisa mengarahkan ini supaya anak kita tidak salah mendapatkan teman. Nah, ini tadi udah saya jelaskan, nggak usah dilihat. Nah, bagaimana teknik mencari teman yang baik bagi anak-anak kita? Satu, harus hati-hati dengan orang yang suka memanfaatkan. Nah, jangan sampai anak kita itu dimanfaatkan oleh temannya. Kalau anak kita umpamanya pintar, dia punya teman yang males, anak kita terus disuruh, anak kita, kamu kalau nggak kerjakan nanti kamu nggak saya temenin nanti. Nah, itu hati-hati. Kalau ada temannya seperti, makanya sering kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Teman kamu siapa? Si Anu. Ajak dong ke rumah. Nanti kita lihat. Teman kamu itu rajin nggak belajarnya? Baik nggak karakternya? Nah, jangan sampai anak kita dimanfaatkan. Jauhi teman yang narsis. Jadi kita harus juga bisa lihat anak yang suka narsis gitu ya. Kita jauhi. Dekati mereka yang rajin. Jadi punya temanlah yang membuat kita termotivasi atau membuat anak kita yang termotivasi. Jadi kita katakan, teman kamu siapa ini? Rajin nggak dia? Rajin mah, baik, sholatnya baik, atau yang Kristennya, oh dia rajin ke gerejanya, dia punya karakter begini. Nah itu boleh kamu temani.
Hindari kawan yang suka melanggar aturan. Ini teman kamu suka melanggar aturan nggak, nak? Pokoknya guru bilang begini terus dia melanggar, atau ada aturan dari orang tua begini dia langgar. Jangan ditemani seperti itu, Dek. Atau Bang, atau Kak. Ya. Dekatilah mereka yang moralnya baik. Terus pertimbangkan berkawan dengan si tukang mengeluh. Nah, kalau temannya itu mengeluh melulu, atau kita juga sebagai orang tua mengeluh melulu, ya agak dihindari lah. Atau kita kalau masih bisa menasihati, jangan mengeluh terus. Begitu kamu mengeluh, disitulah kamu kalah. Nah, jadi jangan mengeluh, karena mengeluh itu ya membuat kita mundur, bukan untuk maju. Nah, boleh seperti itu, ya. Pilih teman yang bisa menghargai pandangan kita, atau ya pandangan teman, pandangan anak kita, atau pandangan teman-temannya. Cari kawan yang visioner dan sportif. Ya, ini visioner dan sportif ya. Cari teman itu ternyata tidak sembarangan, ada tekniknya ya. Pilih kawan yang gaya hidupnya cocok dengan Anda atau dengan anak-anak kita. Jangan milih teman yang bertentangan, pola hidupnya dengan kita, nggak nyambung. Nah, awas si muka dua atau ular berkepala dua. Biasanya ya, ke si A ngomong gini, si ke B ngomong gini, kita ngomongnya seperti ini. Nah, itu hati-hati. Kalau seperti itu ya mendingan nggak usah punya teman yang seperti itu, karena masih banyak teman yang lain ya. Tapi ya tetap kita temani, tapi tidak boleh terlalu akrab dengan orang seperti itu. Terus lihat caranya berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagaimana berinteraksi? Ada sopan santunnya kah? Atau dia semaunya? Atau bicaranya kasar? Ini perlu diperhatikan. Inilah ada 11 teknik mencari teman yang baik. Ini perlu teman-teman. Peran orang tua untuk menentukan cara mencari teman yang baik. 1. Teman sebaya dulu. Teman sebaya. Jadi teman sebaya ini cocok dulu untuk kita. Ya. Kalau kita mencari teman yang tidak sebaya, mungkin kita harus kalau teman sebaya sudah tidak perlu kita terlalu pusing-pusing, karena mungkin kalau teman sebaya ini apa-apanya sama, seirama. Kalau teman di bawah kita atau di atas kita, mungkin kita menyesuaikan diri dulu. Jadi teman sebaya ini sebaiknya cari dulu teman sebaya sebelum mencari teman yang lain. Ya, biar seirama. Baru teman lawan jenis. Ya, kita harus memahami teman lawan jenis anak-anak kita. Bagaimana kalau anak kita perempuan, carilah lawan jenismu itu yang beragama, yang berakhlak, yang tahu tata krama. Tidak suka megang-megang gitu ya. Tidak suka meluk-meluk. Nah, itu tidak baik. Jadi kalau dia berakhlak, kalau dia beragama, berarti dia orang yang baik. Ya. Terus kita juga harus kenalkan anak pada teman yang memiliki hobi yang sama. Nah, kamu cari teman lah yang hobinya sama, supaya kamu asik, bisa hobi kamu itu tersalurkan, bisa satu grup dan bisa mendukung sampai maksimal. Ya, jadi kalau kamu hobimu main bola, terus temanmu hobinya berenang, ya nggak akan ketemu. Ya, apalagi umpamanya mencari teman istimewa. Tapi kalaupun berbeda ya harus memahami betul. Tapi sebaiknya kalau sudah sama hobinya tentunya tidak akan sulit ya. Nah, bagaimana kalau kita punya teman yang lebih tua? Ini lebih tua. Ada juga tata kramanya. Kalau teman yang lebih tua berarti kita harus sopan santun, ya. Harus menghormati dia sebagai yang lebih tua dari kita. Manggilnya yang nggak bisa mungkin nama, ya harus kakak, atau abang, atau mas, atau mbak, gitu ya. Nah, terus mengukur keterampilan berteman anak. Nah, bagaimana keterampilan berteman? Dia harus tahu ya. Berteman itu ternyata juga harus
ada cara. Jadi kita bersosial, kita harus menghargai, kita harus pahami. Jadi itu keterampilan. Kita mampu membuat teman itu bahagia berada dengan kita. Kita mampu membuat dia terlindungi. Kita juga merasa terlindungi oleh teman kita. Dan inilah peran orang tua menentukan cara mencari teman yang baik. Nah, ini. Ya, sampai di sini materi saya. Ini tadi sambungannya untuk masa depan, menentukan masa depan. Itu untuk besok pagi ya, Mas ya? Iya, Ibu. Ya, materi saya sampai di sini. Saya stop share. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mari kita diskusi. Silahkan saya kembalikan ke Mas Rizal. Baik, terima kasih Bu Rosbida sudah menyampaikan 2 topik menariknya pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita membuka ruang diskusi pada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin masukan atau mungkin sharing-sharing problem secara pribadi yang masih ada kaitannya dengan hubungan kita dengan keluarga, dengan teman-teman dari anak dari Bapak dan Ibu sekalian, atau mungkin dari adik-adik kita yang masih mahasiswa, barangkali punya adik gitu. Nah, untuk teknisnya sendiri, apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ingin bertanya, bisa langsung on mic, atau mungkin raise hand Raise hand langsung, iya boleh. Atau mungkin lewat kolom chat. Ya Ibu, tapi tadi sudah Karena ada kita yang sedikit bertanya, Ibu. langsung raise hand aja kayaknya ya. Ya baik Ibu. Tapi tadi sebelumnya sudah ada yang bertanya. Sudah ada Ibu. yang di itu ya, sudah ada di chat ya. Dari Bapak Nur Cahyo, RT 12. Kira-kira pada usia berapa seorang orang tua bisa memberikan izin kepada anaknya untuk berpacaran? Oh. Iya. Mana Pak yang Pak Iwin? Usia berapa anak itu boleh diberikan waktu berpacaran gitu ya, sebaiknya gitu ya. Begitu ya Mas Rizal? Iya Ibu. Nah, ya sebaiknya sih anak itu berpacaran ya usia mungkin 17 tahun ya, itu udah mungkin ideal lah itu. Tapi anak sekarang SMP saja sudah mulai pacaran, ya kan? Itu tidak kita bohongi gitu ya, benar. SMP sudah. Nah, boleh saja mereka pacaran. Yang penting seperti tadi, ibu dan bapak yang punya anak-anak remaja di SMP itu harus memperhatikan tadi teknik-teknik atau bagaimana mencari teman yang baik tadi. Ya. Kita harus tahu temannya, maka perlu kita berkomunikasi dengan anak kita. Bawa ke rumah dulu teman kamu. Siapa ini teman kamu ini? Ini. Kamu udah paham belum yang bagaimana yang namanya pacaran? Kalau pacaran berarti kan kamu itu istimewa, tidak bisa disamakan dengan teman-teman kamu yang lain. Ya, dikasih tahu pengertian. Kamu udah siap belum? Kalau pacarmu itu banyak temannya, dia kan nggak mungkin dengan kamu terus. Nah, kamu cemburu, berantem. Nah, udah siap belum mental kamu untuk itu? Dan siapa pacar kamu ini? Ya. Terus bagaimana agamanya? Bagus apa tidak? Kamu tahu nggak kalau di agama itu sebaiknya pacaran itu ya tidak seperti ini. Adik beritahu seperti itu. Nah, karena kita juga nggak bisa melarang anak pacaran kan. Kalau kita larang malah toh nanti dia kabur-kabur, malah terus kita kecewa, tidak ketemu, terus malah kabur, terus rusak. Nah, terus pendekatan saja. Jadi kalau sebaiknya usia berapa ya sebaiknya memang usia pas dia mampu mengelola dirinya, mengelola hidupnya, udah mampu belum dia berpacaran dan udah paham belum apa itu artinya pacaran. Karena nanti kalau pacaran akhirnya
Nah, boleh aja kamu pacaran. Yang penting pelajaran kamu tidak menurun. Sopan santun terhadap orang tua tidak menurun. Terus kamu bisa mengatur waktu. Ya. Jadi tidak boleh pergi larut-larut malam atau pulang larut malam. Kalau temanmu datang ke sini nggak boleh pulang larut malam. Kita punya anak perempuan, seperti itu. Nah, mungkin itu sih. Jadi harus tahu teknik-teknik mencari teman tadi itu. Dan dari awal sudah dikasih tahu tadi itu pelajaran tadi itu seksiologi itu tadi memang harus dikenalkan sama mereka bagaimana akibatnya kalau kamu tidak paham tentang itu. Jadi boleh kamu pacaran tapi tidak boleh sampai melakukan hal yang tidak baik, dan pesan tidak boleh kamu menonton video-video yang tidak baik karena itu akan membuat kamu akan galau dan bisa membuat kamu rusak dan akhirnya iman kamu turun. Pada saat iman kamu turun, disitulah kamu akan rusak. Nah, itu aja dikasih tahu seperti itu. Jadi sebenarnya penguatan-penguatan agama dan norma-norma itu yang diberikan oleh orang tua untuk mendidik anak sekarang ini. Itu Mas Rizal dan Pak, siapa yang bertanya tadi? Ya, Ibu. Ada tanggapan lagi, Bu, dari Bapak Nur Cahyonya. Bagaimana cara mengetahui teman tapi mesra atau TTM, Bu, untuk anak-anak? Oh ya, pasti bisa kita mengetahui yaitu TTM apa TM aja gitu, teman saja gitu. Kalau umpamanya anak itu datang ke rumah, umpamanya dia berlima, pasti ada yang satu nempel-nempel gitu kan, yang satu terus gimana gitu. Nah, terus atau boleh kita pakai teknik umpamanya, boleh nggak Papa pinjam WA-mu sebentar, HP-mu, Papa perlu banget ini. Nah, dalam sekejap kita bisa lihat tertek gitu, isinya WA itu apakah kalau dia A semua di dalam HP itu gitu, A semuanya. Padahal dia punya teman ada si B, ada si C, ada si sampai seterusnya gitu. Tapi di dalam HP itu A semua. Nah, ini ya pasti si A itu siapa sih? Umpamanya kita bercanda, teman. Si B teman, oh berarti si A ini adalah TTM-nya. Jadi gampang kita, jangan coba lihat HP kamu. Papa mau nggak begitu, itu akan kita jadi musuh. Jadi ada tekniknya. Terus kita cara dia berteman, sekarang ini kan lagi COVID kan nggak akan ada temannya datang ke rumah kan. Tapi dari cara pembicaraan pun kita boleh juga curi-curi dengar gitu. Kalau saat dia telepon, umpamanya, atau umpamanya pas dia lagi nelpon, biasa-biasa aja duduk dengan kita, dia ngomong, iya lu sih gini teman bla 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 bla, dia dekat kita. Tapi suatu saat ada telepon bunyi, dia lari keluar. Nah, kita tuh boleh tanyakan, siapa tadi yang nelpon kok kamu lari keluar? Oh, kamu punya ini ya teman tapi mesra, boleh bercanda-bercanda begitu juga kalau anak itu remaja. Punya TTM ya, apa itu teman tapi mesra, apa itu? Ya itu tadi kamu mungkin mau ngomongnya mesra-mesra, Papa nggak boleh denger. Buktinya tadi kamu ngomong sama si dia, Papa boleh denger karena soal materi pelajaran, bla bla bla. Nah, jadi macam cara orang tua membuat anak itu tetap happy, tetap merasa papahnya atau mamahnya itu adalah friend-nya, ya, bukan parent tapi friend-nya dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita juga harus tahu bahasa gaul. Papa keren, tahu TTM. Ya tahulah. Ciri-ciri orang TTM itu ya seperti kamu tadi. Apa itu? Ya begitu ada si A, ngomongnya biasa. Begitu ada si B, kamu lari keluar tuh, bagi Papa tuh TTM. Nanti dia akan bercanda. Berarti Papa begitu dong. Bukan, teman Papa tuh ada di kantor kayak gitu. Nah, Papa maunya kamu ya jangan begitulah kalau teman-teman. Kalau mau seperti itu ya benar-benar sah jadi kekasih atau apa. Tapi belum waktunya sih kayaknya. Apa udah waktunya kamu harus punya kekasih? Umurmu segini. Nah, terjadi komunikasi kan, tapi tidak ada yang sakit hati gitu. Tidak ada yang terlukakan. Terus nanti si anak kan komunikasi. Iya Pak, Toma, saya kok seneng ya sama si dia ya Ma. Karena orangnya begini-begini, karakternya begini. Nah, seperti itu Pak. Jadi harus kita punya strategi, apalagi menghadapi anak-anak zaman now, kita tidak boleh gegabah. Mungkin itu, Pak, yang bertanya tadi. Baik, terima kasih Bu Rosmida atas jawabannya. Apakah
dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, ada yang ingin bertanya lagi? Ayo Bu Asnah. Bu Debi boleh. Sementara Mega juga jadi boleh. pendengar yang baik ya Bu. Iya. Dari teman-teman juga boleh, mungkin punya adik di rumah atau ponakan, orang tuanya suka ngeluh, gimana sih nih, katanya Mega, ponakan kamu begini. Nah, mungkin kesempatan ini Mega boleh bertanya, nanti bisa disampaikan kepada orang itu. Boleh, atau umpamanya siapa aja silahkan. Waktu kita masih ada kan, Mas? Masih ada, Ibu. Ayo. Oke, boleh saya bertanya lagi, Bu, Mas? Boleh. Silakan, Siapa? Perkenalkan saya Nur Cahyo, Bu, yang tadi melontarkan 2 pertanyaan. Oh ya, Karena ini Bapak dari warga ya Pak ya. Selamat datang Pak Cahyo. Ya, saya kebetulan Ketua RT 12 RW 3, Bu, Kelurahan Sumur Batu. Iya, mana ini orang-orang kita kok nggak ada yang muncul? Ya, secara umum Bu ya, kalau kita dengan Zoom tuh kalau ibu-ibu pagi begini tuh susah, Tadi Bu. juga saya sudah membesarkan hati adik-adik ini karena kok sedikit banget ya Bu, nggak apa-apa. Maka tadi saya suruh mengisi mereka bagaimana hati mereka hari ini tetap gembira dan optimis. Yes, jadi nggak perlu lemot tapi tetap optimis. Memang kalau Zoom ini ya namanya ibu-ibu kadang ya memang susah. Ya monggo Pak Nur Cahyo yang mau ditanyakan. Iya betul Bu. Ya saya sih bangga dengan teman-teman yang di PB ini Bu ya. Iya. Cuma mungkin mereka menggunakan teknologi sekarang untuk menyampaikan berbagai masalah atau berbagai ilmu. Tetapi memang Zoom ini kalau di kalangan ibu-ibu yang tidak bekerja itu kan juga sebuah masalah ya Bu ya. Betul iya. Yang kedua adalah kemampuan HP seseorang juga pasti beda-beda. Iya. Yang ketiga juga masalah waktu. Karena waktu yang diberikan oleh adik-adik kita lah, kalau saya boleh menyebutkan mereka adik-adik saya, itu waktu-waktu krusial untuk mengurus rumah tangga dan anak Ibu. Iya. Jadi mungkin buat adik-adik itu bisa di-create sedemikian rupa, waktunya jangan seginilah. Apalagi mereka rutin ya Bu ya, Sabtu Minggu ya Bu ya. Ini kan sudah Iya. Waktu buat keluarga juga mungkin hilang ini gitu kan. Nah, cuma memang kemarin minggu kemarin saya minta kepada adik-adik dari PB ini, ya oke lah saya minta share linknya atau apanya atau soft copy-nya. Ya minimal itu bisa saya print, ya kita bagikan buat orang-orang, buat warga atau siapapun. Jadi saya membantu mencoba sebagai kepanjangan tangan adik-adik kita ini, Bu. Iya. Oke, ini masalah waktu penyelenggaraan Zoom dan sebagainya tadi, Bu. Nah, kita kembali ke topik masalah anak dan orang tua nih, Bu. Iya. Jujur saya pemerhati sekali masalah anak-anak dan orang tua, khususnya buat anak saya yang sedang beranjak remaja, yang saat ini sudah berumur 18 tahun. Anak saya perempuan, Bu. Anak saya perempuan. Ya, jujur saya juga khawatir dengan cara pergaulan anak-anak di Jakarta pada umumnya, Bu ya. Iya. Ya, dari usia SMP, SMA, ya mereka mungkin ibu dan teman-teman yang ada di Zoom ini mungkin juga mengetahui lah. Tetapi saya membuat pola itu mendekatkan diri kepada anak dan teman-teman anak. Ya. Entah itu anak perempuan, teman anak perempuan atau teman anak laki-lakinya. Ya. Jadi kadang jujur saya juga berkunjung ke rumah mereka, berkenalan dengan orang tuanya. Keren banget itu Pak. Karena mohon maaf Bu ya, anak sekarang kan bisa sangat gampang sekali membohongin orang tua. Iya, betul. Izinnya ke A, tapi perginya ke B. Memang betul ke A, tapi hanya 5 menit, ke B-nya 30 menit. Yang kita tahu A itu memang teman dekat, kita udah kenal, tapi mereka ke B.
Nah, Iya. tapi dengan cara saya mendekatkan diri kepada teman-teman anak saya, dengan keluarga teman-teman anak saya, akhirnya mereka tuh ya secara tidak langsung saya mendapatkan sebuah perlindungan diri buat anak saya. Jadi kalau ada apa-apa, teman-temannya itu malah memberikan input, masukan ke saya. Pertanyaan saya, Bu, adalah apakah cara atau pola saya ini sudah benar atau tidak? Karena walau bagaimanapun saya juga memberikan kebebasan anak saya untuk berorganisasi, bersosialisasi, dan sebagainya dengan masyarakat dan lingkungan luar. Karena saya takutnya, oh ini Papa kok kayaknya kok ini sih jagain aku terus seperti yang Ibu katakan tadi kan gitu. Iya, Sebetulnya saya yang menjaga tetapi tidak menjaga secara nyata begitu. Dengan saya mendekatkan diri ke orang tua teman anak saya kan minimal orang tua teman anak saya juga akan memperhatikan anak saya. Demikian juga sebaliknya semua. Nah, pertanyaannya hanya itu saja, apakah salah pola yang saya lakukan terhadap anak saya khususnya untuk ya era seperti sekarang ini kan ngeri-ngeri sedap juga Bu ya kalau punya anak perempuan Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf Bu kalau saya banyak tanya Bu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak lakukan itu ya sangat baik Pak. Kalaulah semua orang tua seperti Bapak bisa lakukan seperti ini, itu luar biasa. Tapi paling tidak, kalaupun tidak bisa dilakukan oleh Bapak, ya lakukanlah seperti yang tadi itu. Orang tua itu harus tahu siapa teman anaknya. Atau pertama kita kenalkan dulu cara mencari teman yang baik itu yang bagaimana. Jadi coba kamu, teman-teman kamu, siapa-siapa aja kita tanyakan. Orang tuanya di mana, tinggalnya di mana. Nah, pekerjaan orang tuanya apa. Sampai ke sana kita boleh tanyakan, Pak. Jadi kalau umpamanya, oh bapaknya ini tukang mabok. Nah, kita juga harus hati-hati anak kita bergaul dengan anak itu. Bagaimana supaya dia tidak terlukai? Ada nggak teman kamu yang lain yang lebih, yang bukan anak pemabok? Ada. Nah, anak pemabok ini boleh juga kamu temani, tapi jangan terlalu akrab dengan dia. Atau kamu boleh temani, ajaklah dia baik-baik, menjadi orang yang baik, ajarin agama. Kalau umpamanya anak kita udah bagus agamanya, nah terapkan agama atau terapkan nilai-nilai norma yang baik seperti yang kita lakukan di rumah kita. Nah, kan terus tadi orang tua, kok Bapak mau tahu aja sih? Nah, kalau kita sudah berkomunikasi baik dengan anak kita di rumah sehari-hari dari kecil, seperti tadi saya katakan, ada komunikasi efektif. Tanyakan, bagaimana sekolahmu? Bagaimana temanmu? Bagaimana? Wah, sepertinya kamu udah happy-happy. Ini kayaknya wajah kamu kayaknya sumeringah gitu. Kayaknya ada orang yang spesial nih kayaknya nih. Jadi kita ada guyon. Harus orang tua itu tidak boleh serius aja menghadapi anak. Harus ada humornya, harus ada bercandanya. Dan betul-betul orang tua itu harus memahami lingkungan remaja sekarang atau lingkungan anaknya. Tadi kan ada di materi saya. Pahami lingkungan mereka. Sehingga kita sangat dihargai oleh anak kita. Kalau ada orang tua seperti Bapak, sangat dihargai oleh anak-anak itu. Terus ngapain sih Bapak main ke rumahnya si Anu? Loh, kan silaturahmi. Di agama kita kan dilatih, diajarkan bersilaturahmi. Kamu berteman dengan anaknya, apa salahnya? Bapak berteman dengan orang tuanya. Nah, saya sekarang seperti itu Pak, seperti Bapak lakukan. Anak saya punya pacar, terus saya dengan ibu bapaknya baik. Suami saya dengan bapaknya baik, saya baik dengan istrinya, terus dia punya kakak perempuannya itu baik dengan anak yang perempuan, jadi klop gitu. Jadi kan nggak mungkin terjadi macam-macam. Nah, jadi hal yang Bapak lakukan tadi benar-benar bagus. Kalau bisa ya itu harus dilakukan sebenarnya oleh semua orang tua yang ada. Jadi nyaman banget, anak merasa nyaman Pak kalau kita dekat dengan keluarganya, dengan teman-temannya, apalagi dia punya pacar, kita dekat. Terus kita tahu gitu siapa sih temannya. Nah, temannya itu boleh ke rumah. Kalau saya dulu begitu, lebih baik teman-temannya itu main ke rumah.
Tapi karena saya kerja, saya kan nggak sempat main ke rumah orang itu. Jadi lebih baik anak-anak itu main ke rumah sambil saya berikan edukasi gitu. Jadi main mereka ke rumah itu tidak hanya saya berikan makan, tapi edukasi juga saya berikan. Bagaimana sih pergaulan, bagaimana menghadapi tantangan masa depan. Nah, saya berikan kepada mereka, Pak. Jadi teman-teman anak saya itu alhamdulillah dia nggak terlalu banyak teman, tapi ya seperti quality time tadi, punya teman sedikit tapi berkualitas begitu, Pak. Mungkin itu Pak Nur. Iya Ibu, terima kasih ya. Kalau saya sudah dianggap benar dalam cara menjaga anak di dalam pergaulannya ya, berarti ya, saya terima kasih, saya bersyukur sekali. Dan memang sejauh ini apa yang saya lakukan memang tidak ada komplain dari anak-anak. Intinya saya sebagai orang tua dan orang tua dari teman-teman ya mereka enjoy aja. Kita juga sering pergi bareng, hangout bareng ya, sekedar ngopi atau sekedar ngobrol apa. Tapi ya intinya saya pribadi kan tidak bisa 24 jam mengawasin anak. Betul. Makanya saya pakai kepanjangan tangan dari teman anak saya dan orang tua teman anak saya. Dan sejauh ini ya teman-teman anak saya juga sangat terbuka, dalam arti itu anak saya kan namanya Alia tuh, Papa Alia anaknya lagi galau tuh. Nah, kadang suka ngasih WA atau telepon gitu. Terus saya minta clue-nya, kenapa sih galaunya? Kayaknya ada ini. Nah, jadi ya, oh berarti ya ternyata pola atau cara yang saya lakukan sudah betul. Ya jujur Bu, hari ini saya terima kasih sekali Ibu memberikan pencerahan yang lebih dalam kepada saya menghadapi anak-anak, khususnya anak-anak dalam pergaulan. Karena walaupun fondasi agama sudah saya berikan dari mereka sebelum masuk TK, tapi kan lingkungan dan teman itu sangat mempengaruhi kehidupan ke depannya. Iya, betul Pak. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Nur kehadirannya juga dan waktunya untuk bertanya banyak sekali ini. Jadi teman-teman mahasiswa kita ini bisa juga mengadop ya apa yang Bapak lakukan dalam pola asuh anak remaja kita ya. Terima kasih Bapak berbagi pengalaman yang luar biasa, dan memang ini bisa dilakukan. Ya mudah-mudahan nanti adik-adik ini menjadi orang tua ya seperti polanya Pak Nur Cahyo sebagai orang tua ya, orang tua yang baik dan dibanggakan oleh putra-putrinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bunda Rosmida dan Bapak Nur Cahyo. Tadi dari Bapak Nur Cahyo ada sedikit masukan juga ya Pak, terkait waktu akan menjadi bahan evaluasi kami nantinya, supaya kegiatan-kegiatan kami ke depannya akan berjalan dengan baik lagi. Dan tadi kan sempat disebutkan di awal bahwa akan ada dua orang paling aktif mendapatkan door prize gitu ya. Nah, setelah panitia melihat dari kegiatan awal sampai dengan saat ini, untuk dua orang ini adalah Bapak Nur Cahyo, Ketua RT 12, dan Ibu Asna. Silakan teman-teman. Bu Asna, tunjukkan wajahnya dong. Alhamdulillah. Pak Nur, boleh nggak buka videonya sebentar, kita mau foto sebentar aja. Kurang atas ya Bapak ya dikit. Nah, ya selamat datang Pak Nur. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Ibu. Sehat lahir batin Bu. Iya. Bapak di RT 012 ya? Iya betul Bu. Saya punya teman juga di Sumur Batu itu, Bu Nia namanya. Tapi dia di Sumur Batu berapa saya lupa ya. Oh, ya deket apa Bu kira-kira Bu patokannya Bu? Aduh udah lama nggak ke sana ya, dari kali itu dia muter-muter, jadi muter-muter saya lupa juga itu. Oh, jadi siapa Bu yang mengghostingkan dirinya Bu? Ya. yang menghilang siapa nih Bu? Kalau anak-anak sekarang kan ghosting ya Bu ya. Iya. Ya saya sih dekat R Petra Bu. Kalau RT 12 wilayah kerja saya itu dekat R Petra Mutiara Sumur Batu.
Oh, Jadi di situ ya Pak. patokannya di Masjid Hidayatullah itu Bu. Saya cuma kurang lebih 50 meter atau 100 meter dari Masjid Hidayatullah itu Bu. Oh iya ya, nanti saya tanyakan deh. Saya udah foto kita, nanti saya kirim ke dia. Iya, terima kasih juga Pak Nur Cahyo menerima adik-adik mahasiswa ini ya. Ya, Ibu. Bagus. Terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa. Teruskan rencana-rencana baik kalian. Sukses selalu dari saya. Jadi udah selesai nih. Mungkin baik kepada Pak Nur Cahyo sama Ibu Asna bisa menuliskan nomor WA-nya agar panitia bisa menghubungi untuk kepentingan pembagian doorpress tadi. Dan mungkin teman-teman sama Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua bisa untuk menyalakan kamera untuk diambil potret dokumentasi kita pada kegiatan pagi hari ini. Pada panitia MMD yang bertugas dipersilakan untuk memandu pemotretan. Oke, bismillah. Mohon izin Bapak Ibu dan rekan-rekan, izinkan saya untuk mengambil dokumentasi pada hari ini. Oke, karena ini ada satu slide, kita langsung foto aja. 1, 2, 3. Yo, jempolnya. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada panitia multimedia yang sudah bertugas untuk memotret. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sudah bersedia untuk menyalakan kamera dan diambil potretnya untuk kepentingan dokumentasi kita pada pagi hari ini. Akan ada link evaluasi dan link absen yang dapat diisi oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dengan waktu 3 menit dari sekarang. Harapannya dari adanya link evaluasi ini kita dapat melakukan kegiatan dengan lebih menarik lagi dengan waktu yang tepat juga.